Selamat datang di mata kuliah Gizi Dasar. Pada kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menghitung indeks glikemik. Sebelumnya kita sudah ketahui bahwa indeks glikemik ini merupakan suatu indeks yang menggambarkan seberapa cepat karbohidrat yang ada di dalam suatu bahan makanan dalam meningkatkan kadar glukosa darah yang meningkatkan kadar glukosa darah seperti itu. Dan indeks glikemik ini sebetulnya merefleksikan juga terkait dengan digestibilitas dari karbohidrat itu sendiri. Artinya semakin rendah nilai indeks glikemiknya, maka semakin sulit karbohidrat itu dicerna sehingga sulit untuk meningkatkan kadar glukosa darah yang ada di dalam darah suatu individu. Biasanya untuk pengukuran indeks glikemik ini menggunakan roti tawar atau larutan glukosa yang setara dengan 50 gram karbohidrat yang ada di dalam roti tawar tersebut. Sehingga untuk bahan makanan yang akan dites atau yang akan diuji nantinya akan diberikan kepada responden atau kepada subjek dengan konsentrasi yang sama yaitu setara dengan 50 gram karbohidrat. Nah, berikut ini adalah hasil dari analisis ya, eh, analisis glukosa darah setelah mengkonsumsi bahan makanan standar yang dijadikan sebagai pembanding. Dalam hal ini adalah roti tawar dan juga contoh bahan makanan yang akan diukur nilai indeks glikemiknya. Dalam hal ini adalah menganalisis kandungan sorghum merah dari sorghum merah yang dikukus atau yang di eh, ya dikukus ya. Jadi kita lihat di sini adalah di sini kita memiliki 10 subjek sesuai dengan eh, ketentuan dari BPOM bahwa untuk pengukuran indeks glikemik ini kita menggunakan jumlahnya adalah 10 subjek. Jadi ada subjek 1, subjek 2 hingga subjek 10. Sebelum dilakukan uji indeks glikemik, subjek ini diminta untuk berpuasa dulu 1 malam, ya. Lalu pada pagi harinya minimal 8 jam. Lalu pada pagi harinya subjek akan diukur kadar glukosa darahnya. Pengukuran kadar glukosa darah ini karena kita akan mengambil beberapa kali pengambilan kadar glukosa darah, maka kita biasanya tidak menggunakan pengambilan darah via vena, tapi melalui kapiler, ya, yang nantinya dapat diukur ya setiap dalam hal ini misalnya kami menganalisis setiap 30 menit sekali. Ya. Jadi setelah puasa kadar glukosa darah diukur, ya, gula darah diukur. Lalu setelah itu, setelah 30 menit konsumsi roti tawar, ini diukur kembali kadar glukosa darahnya dengan menggunakan tes skin prick ya. Jadi dengan glukometer seperti itu. Lalu di menit ke-60 diukur kembali, di menit ke-90 diukur kembali, dan di menit 120 setelah mengkonsumsi roti tawar diukur kembali. Setelah itu didapatkan hasil sebagai berikut. Dari masing-masing kita ketahui bahwa peningkatan kadar glukosa darah rata-rata yang tinggi pada subjek ini terjadi pada menit ke-30 setelah mengkonsumsi roti tawar 75 gram atau setara dengan 50 gram karbohidrat. Lalu pada menit ke-60, 90, dan 120 kadar glukosa darah ini mulai menurun karena adanya efek dari hormon insulin yang memiliki peranan dalam menurunkan kadar glukosa darah seperti itu. Lalu setelah 120 menit biasanya subjek akan kita biarkan ya kita cari hari berikutnya, biasanya pada 3 hari atau 1 minggu setelah pengambilan eh, darah yang untuk tes food subjeknya, yaitu roti tawar. Setelah itu pada minggu berikutnya, subjek diminta lagi berpuasa, ya, responden diminta lagi berpuasa. Setelah itu dilakukan hal yang sama, namun untuk tes bahan makanan yang akan diuji indeks glikemiknya ini adalah sorghum merah, sorghum merah kukus.
Begitu pula subjek diminta nanti akan diambil glukosa darahnya di menit ke-0 pada puasa sebelum diberikan sorghum merah, 30 menit setelah konsumsi sorghum merah, 60 menit, 90 menit, dan 120 menit. Sehingga didapatkan hal ini juga sama rata-rata bahwa kenaikan kadar glukosa darah tertinggi itu terjadi pada menit ke 30 seperti itu. Dan kadar glukosa darah menurun setelah 30 menit ya. Eh, Setelahnya ya, yang menunjukkan bahwa di sini kerja insulin ini menjadi uh, yang penurunan ini disebabkan karena kerja dari insulin. Nah, sebagaimana kita lihat di sini grafiknya, maka kita akan melihat bahwa ternyata grafik kenaikan dan penurunan kadar glukosa darah antara roti tawar dan dan sorghum kukus ini berbeda, di mana untuk sorghum kukus ya ini lebih di bawah ya kalau kita lihat ya nilainya ya grafiknya dibandingkan dengan roti tawar yang berwarna biru. Nah, untuk menghitung nilai indeks glikemik, maka kita perlu mencari yang disebut dengan area di bawah kurva, ya, area under the curve atau AUC, yang ini menggambarkan area di bawah garis-garis ini. Ya, jadi misalnya untuk area roti tawar di bawahnya adalah yang saya tunjukkan dengan kursor ini ya. Lalu untuk sorghum kukus ini adalah dengan yang saya tunjukkan seperti ini. Nah, bagaimana cara menghitung area under the curve? Maka kita bisa menggunakan beberapa persamaan, antara lain trapezoid, atau kita bisa menggunakan incremental AUC, atau area under the curve, seperti itu. Namun, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menghitung dengan menggunakan teknik atau metode eh, trapezoid ya sesuai dengan yang direkomendasikan dari eh, BPOM seperti itu. Nah, nanti untuk nilai indeks glikemik kita akan membandingkan kadar area under the curve ya pada eh, bahan pangan uji dibagi dengan pangan standar ya yaitu di sini adalah roti tawar dikalikan dengan 100. Bagaimana cara kita menghitung AUC berdasarkan persamaan trapezoid? Maka yang pertama kita perlu untuk menit ke 30 ya, maka kita mengurangi kadar glukosa darah antara menit yang ke 30 kita kurangi dengan menit yang ke 0 pada saat puasa, lalu dikalikan selisih atau delta waktu antara menit ke 30 dengan ke 10, yaitu 30 menit dibagi dengan 2. Sehingga kita akan mendapatkan area di bawah menit ke 30 itu adalah sebesar 660. Begitu pula selanjutnya kita akan menghitung ya area trapezoidnya yang ada di sekitar eh, waktu ya tadi 30 menit lalu yang 60 menit kita hitung juga lalu yang 60 dengan 30 itu juga kita hitung lalu ada yang 90 60 dengan 90 120 dan 90 dengan 120 sehingga nanti kita akan mendapatkan total luas kurva pada rata-rata glukosa darah ya area under the curve rata-rata glukosa darah subjek yang diberi roti tawar ya 75 gram setara dengan 50 gram karbohidrat seperti itu. Lalu kita total semuanya sehingga kita jumlahkan dan kita rata-rata jumlahnya sehingga untuk roti tawar, ini luas kurva rata-ratanya dari 10 subjek yang kita gunakan sebesar 3.319,5. Begitu pula kita menggunakan persamaan yang sama untuk menghitung luas kurva ya, atau luas area under the curve dari bahan makanan uji dalam hal ini adalah sorghum merah kukus. Di sini kita mendapati bahwa terdapat beberapa nilai yang hasilnya negatif. Hasil nilai negatif ini menunjukkan bahwa kadar glukosa darah pada menit ke 60 itu sudah
lebih rendah dibandingkan dengan kadar glukosa darah pada menit ke 30, sehingga hasil ini menunjukkan nilai yang negatif seperti itu. Berarti di sini menunjukkan bahwa setelah 60 menit ya mengkonsumsi sorghum ya, sorghum merah kukus, maka kadar glukosa darah pada subjek ini sudah mencapai eh, apa namanya kadar glukosa yang jauh lebih rendah dibandingkan pada saat 30 menit setelah mengkonsumsi sorghum merah kukus seperti itu. Lalu nanti kita hitung luas kurvanya sama seperti di atas dan kita dapatkan bahwa nilai luas area dari sorghum merah ini adalah 1920. Sehingga untuk nilai indeks glikemiknya bisa kita cari dengan cara membagi antara luas kurva pada sorghum merah ini kita bagi dengan luas kurva pada pangan standar dalam hal ini adalah roti tawar sebesar 50 gram. Sehingga apabila kita rasiokan, kita kalikan dengan 100, maka hasilnya adalah 57,84. Hal ini menunjukkan bahwa sorghum merah ini masuk dalam kriteria bahan makanan dengan indeks glikemik yang sedang. Seperti itu, semoga membantu untuk memahami bagaimana cara menghitung nilai indeks glikemik yang ada di dalam suatu bahan makanan. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.